Pencuri besar, apa yang harus kita lakukan? Melihat orang-orang itu mendekat dengan penuh niat membunuh, Lan Krer menarik bahu Murong Yu dengan gugup dan berkata, mereka tidak takut mati, mereka hanya berpikir akan didekati oleh mata air kuning, lalu terkikis oleh mata air kuning menjadi air mayat berwarna kuning yang menjijikkan, dan akhirnya tenggelam ke dalam danau. Ketika mereka memikirkan hal ini, wanita-wanita ini merasa sangat tidak ada bandingannya. Menjijikkan. Wanita paling peduli dengan penampilan mereka, bahkan jika mereka tidak dapat melihatnya setelah kematian, mereka tidak ingin melihat diri mereka sendiri menjadi menjijikkan. Mereka tidak dapat menyalahkanku jika mereka mencari kematian. Sebaliknya, ekspresi Murong Yu sekarang menjadi tenang. Seperti kata pepatah, orang-orang berada di arena dan tidak dapat menahan diri. Murong Yu tidak tega membunuh, tetapi orang-orang itu tega membunuhnya. Kalian semua pergilah ke tempat harta karunku, hari ini aku akan membunuhnya dengan darah yang mengalir ke sungai, darah menodai tanah padat yang kacau. Kata Murong Yu ringan, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya untuk mengumpulkan Fantong, Ouyang Fei dan yang lainnya yang hendak berbicara. Masuk. Beberapa dari mereka jelas tidak mau memasuki Hetu Luoshu, mereka lebih suka maju dan mundur bersama dengan Murong Yu. Niat Murong Yu dihargai, tetapi terlalu berbahaya di sini. Begitu tubuh hancur, mereka tidak akan dapat memadatkan bahkan tubuh dewa tanpa kekuatan. Dan begitu mereka terperangkap dalam mata air kuning di belakang, mereka pasti akan mati. Mungkinkah dia bisa menggunakan senjata ajaib? Ketika mereka melihat Fantong dan yang lainnya menghilang, orang-orang di sekitar tiba-tiba terkejut. Apa konsep bisa menggunakan harta ajaib di sini? Hanya saja mereka kesulitan menunggang kuda. Entah Murong Yu mati atau mereka terbunuh. Bahwa dia dekat dengan mata air kuning. Terdengar gemuruh dari kerumunan. Tiba-tiba, banyak orang bersatu, bergabung menjadi dinding tembaga dan dinding besi, dan bergegas menuju Murong Yu. Mereka tidak ingin membunuh Murong Yu, mereka hanya perlu memaksa Murong Yu ke mata air kuning. Murong Yu berdiri diam di tempat, menatap semua orang dengan dingin. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang dengan otak yang terpompa ini menyerangnya dalam situasi ini. Tidakkah dia tahu bahwa dia bisa keluar dari sini dengan cepat dengan kecepatannya sendiri? Kilatan cahaya dingin melintas di mata Su Hao, dan sosoknya mundur dengan keras. Akhirnya, hanya ada satu langkah lagi dari mata air kuning. Di mata semua orang, dia dipaksa oleh semua orang. Tapi, siapa yang mengira bahwa Murong Yu mundur sendiri? Bunuh! Kerumunan itu bergemuruh. Dia sudah menyerbu ke depan Murong Yu, dan menghantam Murong Yu satu persatu. Selama proses ini, orang-orang yang paling dekat dengan Murong Yu sudah mengumpulkan kekuatan di depan dan menghantam Murong Yu dengan tinju. Melihat bahwa Murong Yu akan diserang, mereka mendekati mata air kuning. Namun pada saat ini, Murong Yu menghilang begitu saja. Ketika dia muncul lagi, Murong Yu sudah berada di belakang orang-orang ini. Berikan aku air di mata air kuning itu. Teriak Murong Yu, tiba-tiba menggunakan kekuatan kekacauan yang pekat untuk berubah menjadi tangan yang mengerikan, dan menerkam orang-orang yang telah memaksanya sebelumnya. Ya Tuhan, Murong Yu benar-benar bisa menggunakan kekuatannya. Benarkah? Setelah melihat tangan besar yang muncul, semua orang tercengang. Masing-masing penuh dengan kengerian. Terutama mereka yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Murong Yu, semua wajah menyesal berubah menjadi biru saat ini. Kekuatan yang tak tertahankan menyerang dengan ganas. Semua orang tidak dapat menstabilkan sosok mereka dengan segera, dan mereka langsung dilarikan ke depan oleh benua itu. Engah, engah, percikan air memercik satu demi satu, dan satu demi satu yang kuat terus-menerus mendekat ke mata air kuning. Kemudian terdengar teriakan satu demi satu. Murong Yu hanya melompat ke udara dan melepaskan telapak tangan besar satu demi satu di kehampaan, menerbangkan mereka yang telah berpartisipasi dalam serangan satu persatu ke mata air kuning. Tiba-tiba, puluhan ribu orang kuat terlempar ke mata air kuning. Namun, mata air kuning tetap tenang seperti sebelumnya. Setelah orang-orang ini didekati oleh mata air kuning, tidak ada reaksi keras sama sekali di mata air kuning. Karena semua orang melihat bahwa setelah memasuki mata air kuning, orang-orang ini menjerit, mereka meleleh, berubah menjadi air mayat, dan meleleh ke dalam danau. Di sini, akulah tuannya.
Siapa yang berani menunjukkan niat membunuh kepadaku di masa depan, atau membunuhku tanpa ampun? Murong Yu melayang di kehampaan, seperti penguasa kehidupan semua orang, menatap dingin ke orang-orang di bawah. Semua orang terdiam. Jika Anda masih menginginkan seseorang untuk Yin Murong Yu, ingin membunuhnya. Pada saat ini, mereka semua kehilangan akal sehatnya. Seperti yang dikatakan Murong Yu, dia adalah eksistensi yang dominan di sini, siapa yang bisa menggerakkannya. Namun, saat terdiam, banyak orang menunjukkan keserakahan di mata mereka. Karena Murong Yu bisa menggunakan kekuatannya, dia bisa terbang. Kalau begitu, dia pasti sudah pernah ke banyak tempat yang tidak bisa dikunjungi orang lain. Dengan kata lain, pasti ada begitu banyak harta karun di tubuhnya. Yang terpenting adalah, mengapa dia bisa terbang dan menggunakan kekuatannya di sini. Jika mereka mengendalikan cara terbang dan menggunakan kekuatan di sini, keuntungan mereka akan luar biasa. Untuk sementara waktu, semua orang ingin meninggalkan Chaos Secret Land dan segera kembali ke pasukan, dan melaporkan masalah itu kepada mereka. Auzu.com. Dapat dibayangkan bahwa begitu tersebar saat ini, berapa banyak orang di Dewa akan menjadi gila. Selain pasukan yang memiliki musuh dengan Murong Yu sebelumnya, pasukan lain juga harus tergoda oleh Murong Yu. Bagaimanapun, ada terlalu banyak harta di Chaos Enclosure, begitu mereka mengendalikan kemampuan terbang dan menggunakan kekuatan, mereka akan dapat mengikisnya. Secara alami, Murong Yu tahu bahwa insiden ini akan menyebabkan banyak masalah bagi dirinya sendiri setelah terungkap. Tetapi kali ini Murong Yu memutuskan untuk mengungkapnya setelah berpikir. Semakin banyak musuh dan semakin kuat, semakin besar tekanan pada Murong Yu. Tekanan-tekanan ini juga menjadi motivasi bagi latihan Murong Yu. Hanya dalam pertarungan satu sama lain adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Bahkan jika itu adalah musuh seluruh dunia. Tampaknya dia selalu seperti ini. Hal ini berlaku di alam kultivasi dan alam abadi. Kemudian, bahkan di alam dewa, hal itu biasa bagi Murong Yu. Keluar dari sini, suara Murong Yu menyebar seperti guntur yang menggelegar. Wajah orang-orang di bawah tanah sedikit berubah, dan kemudian mereka dengan cepat membuka sosok mereka, dan pergi dari sini seolah-olah melarikan diri. Mereka takut bahwa Murong Yu akan menyesalinya saat berikutnya dan akan membunuh mereka. Melihat semua orang pergi dari sini dengan kesal, Murong Yu tidak pergi dari sini, tetapi langsung duduk di kehampaan sambil menatap tombak panjang Zhang Er di pulau kecil yang dikelilingi oleh mata air kuning, tenggelam dalam perenungan. Hetu, bisakah kamu pergi ke sana? Murong Yu bertanya kepada Hetu Luoshu sebagai pengorbanan. Yang disebut mata air kuning ini sama sekali tidak berpengaruh pada Hetu Luoshu. Tetapi mata air kuning ini mengandung kekuatan korosif yang sangat kuat, yang akan dengan cepat menghabiskan kekuatan yang merusakmu, dan begitu kekuatanmu benar-benar habis, kekuatan korosif itu akan menyerbu ke dalam tubuhmu dan bahkan jiwamu. Mata Murong Yu sedikit menyipit, coba saja. Baiklah, selama situasinya tidak tepat, segera singkirkan. Hetu memberi perintah, dan tidak membujuk Murong Yu untuk melakukan apapun. Dia tahu karakter Murong Yu, begitu keputusan dibuat, itu hampir tidak dapat diubah. Segera, Murong Yu masuk ke buku Hetu Luo, dan tidak bertemu dengan Fantong dan yang lainnya. Dia telah menangkap banyak sekali vena ilahi kekacauan, dan menumpuk di sampingnya seperti bukit. Begitu kekuatannya sangat terkuras, dia dapat langsung membakar vena ilahi ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Murong Yu mengendalikan Hetu Luoshu dan bergegas ke area mata air kuning. Ledakan. Saat Murong Yu menyerbu masuk, kekuatannya mulai terkuras dengan cepat, dan 1/10 dari kekuatannya terkuras dalam sekejap. Ini sebenarnya tidak terkuras, tetapi terkikis oleh mata air kuning. Sebenarnya, ini sebagian karena Hetu Luoshu menghalanginya. Sebenarnya, itu karena Murong Yu tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, Hetu Luoshu secara alami akan dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar, dan bukan tidak mungkin untuk menahan mata air kuning ini. Tetapi itu jelas tidak mungkin. Secara alami, mata air kuning tidak dapat melukai Hetu Luoshu, tetapi Murong Yu, yang merupakan pemilik Hetu Luoshu, adalah yang pertama menanggung bebannya. Boom, boom, boom. Kekuatan yang mengerikan terus membombardirnya, dan Murong Yu ngeri melihat kekuatannya terkuras dengan cepat. Bahkan jika dia tidak bergerak,
kekuatannya hampir habis. Uratnya terbakar. Murong Yu segera mulai membakar urat dewanya, dan kemudian mengendalikan Hetu Luoshu untuk terbang cepat ke pulau kecil di danau. Urat-urat dewa bermutu tinggi itu lenyap dengan cepat, dan dalam sekejap mata muncullah ratusan urat-urat dewa yang sangat kacau. Namun untungnya, danau yang terbentuk oleh mata air kuning itu tidak terlalu besar, dan yang terpenting adalah bahwa Murong Yu memiliki banyak urat-urat dewa yang kacau. Murong Yu muncul di dekat tombak Zanger, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia hendak meraih tombak itu. Namun segera dia bereaksi dan menghentikan tangan besar yang mencuat itu. Melihat pikirannya bergerak, sebuah tangan besar yang terbentuk oleh kekuatan yang terkondensasi dengan cepat meraih tombak Zanger. Namun, tangan besar itu lenyap begitu saja saat pertama kali muncul. Itu sama sekali tidak dapat menghentikan kekuatan korosif yang mengerikan dari mata air kuning itu. Hetu, pada saat ini, puluhan ribu urat-urat dewa kekacauan terbaik telah terbakar. Murong Yu tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak. Hetu tidak menanggapi, tetapi dia melihat Hetu tiba-tiba berubah menjadi tombak dan berguling ke arah tombak Zanger. Namun, ketika sihir buku Hetu Luo menjadi lebih besar, area yang bersentuhan dengan mata air kuning itu langsung meningkat. Akibatnya, 10 dari Chaos Divine Veins sebelumnya menghilang, tetapi sekarang ribuan Chaos Divine Veins terbaik menghilang dan dikonsumsi dalam sekejap. Tingkat konsumsi daya meledak 100 kali lipat. Puluhan ribu Chaos Divine Vein yang luar biasa menghilang, sangat mengerikan. Namun, saat ini Hetu Luoshu juga telah membungkus tombak Zanger. Setiap saat, ratusan ribu vena ilahi kekacauan terbaik menghilang, dan tingkat konsumsinya sangat mencengangkan. Namun kabar baiknya adalah ketika Hetu Luo menggulir tombak artefak suci tersebut tidak memiliki banyak kekuatan karena lingkungan khusus di sini. Karena itu, dalam sekejap, Hetu Luoshu melibatkan artefak suci ini ke dalam ruang. Pada saat yang sama, dengan Murong Yu berteleportasi menjauh dari tempat itu. Pada saat ini, ratusan ribu vena ilahi kekacauan terbaik dikonsumsi. Itu juga berkat Murong Yu yang telah mengumpulkan banyak vena ilahi kekacauan sebelumnya, jika tidak kali ini dia tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk mendukungnya memasuki pulau di danau, apalagi mendapatkan tombak panjang kedua. Ledakan. Ketika tombak artefak suci Zanger memasuki Hetu Luoshu, karena tidak ada penindasan seperti itu dari langit dan bumi, tekanan mengerikan dari artefak sucinya secara alami pecah. Tekanan yang mengerikan meletus, dan kekosongan di dekat tombak Zanger hancur. Tekanan yang mengerikan itu membuat Murong Yu tidak dapat mendekat sama sekali. Tekan aku, Murong Yu mendengus dingin, dan seketika, sebuah kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada artefak suci jatuh dari langit. Kemudian tekanan dari artefak suci Zanger Spear benar-benar menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Dalam beberapa hal, Hetu Luoshu lebih kuat dari Chaos Den. Terlebih lagi, setelah masuk ke sini, dia akan dikendalikan oleh Hetu Luoshu, dan Murong Yu adalah master di sini. Terlebih lagi, artefak suci itu tidak memiliki roh alat, dan itu hanya naluri untuk memancarkan kekuatan yang kuat. Setelah menekan artefak suci itu, Murong Yu masuk. Setelah melihat artefak suci itu sebentar, Murong Yu menemukan dua karakter kecil di bagian belakang artefak, mengejar jiwa. Ini seharusnya nama artefak suci itu. Secara umum, artefak biasa tidak memiliki nama. Namun, artefak suci tertentu dengan kemampuan khusus atau peringkat yang lebih tinggi biasanya memiliki nama. Dan pengejar jiwa, ini juga seharusnya menjadi orang yang menempa artefak ini. Apakah alat suci ini benar-benar dibuat oleh manusia? Di tanah yang padat dan kacau ini, seharusnya tidak ada sekolah. Tetapi dari mana artefak ini berasal? Apakah itu benar-benar lahir dari langit dan bumi? Ide ini tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Bukan tidak mungkin. Lagi pula, bahkan seorang suci tidak mungkin berada di sini. Jika kamu dapat menyerap kekuatan Chaos, kamu adalah satu-satunya di dunia ini. Hetu Luoshu mendatangi Murong Yu dan berkata. Murong Yu mengangguk, dia hanya memiliki ide ini secara tiba-tiba, dan tidak bermaksud untuk menyelidikinya. Lagi pula, ada banyak tempat ajaib di bawah dunia ini, dan Murong Yu tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki hal-hal ini. Pengejar jiwa ini harus mengenali tuannya terlebih dahulu. Kalau tidak,
Jika kau pergi ke Hetu Luoshu, aku khawatir dia akan terguncang sampai mati oleh kekuatannya. Su Hao mengambil pistol pemburu dan melakukan beberapa gerakan. Karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengenali tuannya, Murong Yu tidak langsung mengenali tuannya dengan pemburu jiwa, tetapi langsung pergi ke sisi lain, Fantong dan yang lainnya. Pencuri besar, bagaimana keadaannya? Lan Qir adalah orang pertama yang bertanya ketika Murong Yu muncul. Orang lain juga menatapnya dengan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa, mereka semua pergi memberi makan ikan di danau. Setelah mengatakan itu, mereka mengguncang tubuh mereka dan menghilang di tempat mereka berada. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah menginjak tanah kekacauan yang padat lagi. Murong Yu, kita sudah memikirkannya sebelumnya. Kita juga sudah waktunya untuk berpisah. Setelah keluar, Ouyang Fei langsung memberitahu Murong Yu pikiran yang telah mereka pertimbangkan dengan saksama di Hetu Luoshu. Berpisah, Murong Yu sedikit mengernyit. Kalian bisa terbang, kalian bisa menggunakan kekuatan, kalian bisa memperoleh lebih banyak harta. Namun, itu karena keberadaan kami hanya menyeret kalian ke bawah. Oleh karena itu, kami masih perlu berpisah. Meskipun kami akan memperoleh lebih banyak harta dengan mengikuti kalian. Namun, kami benar-benar tidak ingin menyeret kalian ke bawah. Terlebih lagi, tubuh fisik kami telah mencapai tingkat artefak yang lebih rendah, dan orang-orang biasa sama sekali bukan lawan kami. Fantong dan yang lainnya berkata satu demi satu. Sudahkah kalian memutuskan? Kelima Fantong mengangguk. Murong Yu mengerang sebentar, lalu mengangguk dan berkata, jika demikian, maka kalian harus berhati-hati. Sambil berbicara, Murong Yu mengeluarkan banyak harta dan memberikannya kepada mereka. Itu semua adalah harta yang dapat mereka gunakan. Bagaimana dengan artefak? Murong Yu tidak memberikannya, karena mereka tidak dapat menggunakan kekuatan artefak, dan tidak dapat menggunakan cincin penyimpanan. Berlenggak-lenggok di pasar dengan artefak yang sangat indah seperti ini jelas akan memancing hati orang lain untuk merampok. Pencuri kotor, jangan mati. Aku masih memiliki artefak yang sangat indah bersamamu. Sebelum Murong Yu pergi, Lan Qir tersenyum padanya. Namun, berbicara membuatnya sedikit terdiam. Auzu.com. Murong Yu memberinya dentuman, lalu sayap malaikatnya mengembang, sosoknya terangkat ke udara, dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Setelah waktu yang lama, Ouyang Fei dan yang lainnya berjalan ke arah lain. Setelah menghilang dari pandangan Fantong dan yang lainnya, Murong Yu tidak melanjutkan perjalanan, tetapi memasuki dunia Hetu Luoshu. Dia akan memaksakan pengakuannya kepada Dewa Pemburu Jiwa. Soul Chaser memang merupakan artefak suci, dan butuh waktu 100 tahun bagi Murong Yu untuk berhasil membuatnya mengenali tuannya. Ini karena Soul Chaser tidak memiliki tuan sebelumnya, jika tidak, waktu untuk mengenali tuannya mungkin lebih lama. 100 tahun kemudian, Murong Yu muncul lagi di tengah kekacauan yang pekat. Tanpa Fantong dan yang lainnya, dia bergerak lebih cepat, membentangkan sayap malaikat dan terus berjalan maju. Sepanjang jalan, Murong Yu tidak bisa berhenti dan mencari harta karun apapun. Dia hanya berhenti untuk mengumpulkan harta karun ketika dia melihat harta karun di jalan. Waktu bagaikan air yang mengalir, dan 5.000 tahun berlalu dalam sekejap. Sudah 5.000 tahun sejak Murong Yu memasuki kekacauan yang pekat. Dan dia berlari kencang sepanjang jalan, tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi. Tetapi masih belum menemukan ujung tanah padat kekacauan. Tetapi Murong Yu dapat menjamin bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengunjungi tempat-tempat yang dia masuki lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dalam 5.000 tahun, Murong Yu telah memperoleh urat dewa yang tak terhitung jumlahnya, berbagai bakat dewa dan bahan dewa. Artefak, bahkan artefak suci, melampaui jumlah tangan. Panen besar pastilah orang pertama dalam sejarah. Namun, saat ini kecepatan Murong Yu telah melambat. Kepadatan aliran udara yang kacau semakin membesar, dan ruang semakin kuat dan kuat, kecepatan Murong Yu telah terpengaruh sedikit. Namun, bukan ini yang membuatnya melambat. Alasan melambatnya adalah karena monster yang muncul di sini sangat kuat. Beberapa bahkan terbang seperti monster seperti dia. Bahkan beberapa monster-monster tidak dapat bertarung dengan pemburu jiwa dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dan mereka hanya bisa melarikan diri pada akhirnya.
Monster-monster ini masih tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Namun tubuh mereka telah melampaui level artefak tingkat tinggi dan mencapai level artefak tingkat tertinggi. Begitu Murongyu, yang tidak dapat menggunakan kekuatannya, bertemu dengan level daging ini, akan sangat sulit baginya untuk membunuhnya. Sebaliknya, jika salah satu monster ini mengenai cakar, tubuh Murongyu akan runtuh. Di mana tanah padat yang kacau ini? Mengerikan sekali. Jika masuk lebih dalam, aku takut ada monster yang memiliki tubuh fisik yang telah mencapai artefak pamungkas, atau bahkan artefak suci. Jika monster ini dapat meninggalkan tanah padat yang kacau, aku takut mereka akan menyapu 4 benua utama alam dewa. Pikir Murongyu, sedikit terkejut. Aku tidak tahu apakah aku bisa merasakan asal-usul ruang di sini. Murongyu menemukan tempat rahasia untuk duduk dan mulai berkomunikasi dengan asal-usul ruang yang mungkin ada di sini. Beberapa ratus tahun kemudian, Murongyu masih belum mendapatkan keuntungan. Mungkin itu hubungan dengan kekuatan yang terlalu rendah. Kau sama sekali tidak bisa mengakses kekuatan asli ruang angkasa. Jika demikian, maka tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Sekarang, Murongyu tidak mau masuk lebih dalam. Siapa yang tahu seberapa dalam Primal Chaos Ground, monster-monster itu semakin kuat, dan Murongyu tidak ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri. Segera, Murongyu mulai berlatih dengan tenang. Tahun demi tahun berlalu. Pada hari ini, kekuatan Murongyu akhirnya berhasil menembus dan mencapai tahap tengah Dewa Utama. Namun, hanya Chaos Godet yang berhasil menembus. Dewa Ruang dan Guntur gagal menerobos. Setelah terobosan, Murongyu tidak berhenti, dia akan berkultivasi langsung ke alam tertinggi yang bisa dicapainya di sini. Yang terbaik adalah bisa menembus cuaca dalam satu gerakan. Namun, Murongyu juga tahu bahwa dia dapat dengan mudah mencapai puncak Dewa Utama, tetapi sangat sulit untuk menerobos ke alam cuaca. Karena, catatan tubuh surgawi Chaotic tidak berhasil menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, selama proses kultivasi, Murongyu memahami catatan tubuh surgawi yang kacau sambil menyerap kekuatan kacau dengan panik. Namun, efek dari penggunaan ganda adalah kemajuannya lambat dalam kedua aspek. Namun, Murongyu sekarang memiliki lebih banyak waktu. Ketika dia memasuki 6.000 tahun tanah rahasia kekacauan, keilahian kekacauan akhirnya menerobos ke puncak Dewa Utama. Pada saat yang sama, keilahian luar angkasa dan keilahian Guntur juga telah mencapai tahap pertengahan Dewa Utama. Pada milenium ke-7, keilahian luar angkasa memimpin dalam menerobos dan mencapai tahap akhir Dewa Utama. Setelah 1000 tahun lagi, keilahian Guntur sudah lama tertunda, dan akhirnya menerobos ke tahap akhir Dewa Utama. Ketika ketiga keilahian mencapai tahap akhir Dewa Utama, kekuatan Murongyu tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat, dan persepsinya sama. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat luas samar-samar lewat dari kejauhan, jika tidak ada hal seperti itu. Apakah ada harta karun? Hati Murongyu tergerak. Namun, dia tidak meninggalkan kondisi kultivasinya, tetapi terus menghabiskan 1000 tahun lagi untuk mengangkat Dewa Luar Angkasa dan Dewa Petir ke puncak Dewa Utama. Ketiga dewa itu berhasil menembus ke puncak Dewa Utama. Pada saat ini, Murongyu berdiri, lalu membentangkan sayap malaikat, dan terbang menuju aura kuat dan luas yang dirasakannya. Kecepatan Murongyu sangat cepat, dan dalam sekejap, dia tidak tahu berapa miliar mil telah berlalu. Segera, dia merasakan aura yang sangat kuat itu semakin kuat dan kuat. Setelah setengah hari, Murongyu berhenti. Dia tidak bisa melanjutkan. Paksaan itu terlalu kuat. Ketika Murongyu berhenti, tubuh Murongyu, yang telah ditekan oleh paksaan yang mengerikan itu, hampir tidak tahan. Dan inilah alasan mengapa Hetu Luoshu dikorbankan, yang menahan sebagian besar napas. Kekuatan di sini telah ditekan, dan auranya tidak bisa keluar sama sekali. Apa yang bisa menembus penindasan dunia ini dan meledakkan aura yang begitu kuat? Murongyu berdiri di kehampaan, sedikit mengernyit. Hetu, apakah kamu tahu apa yang memancarkan tekanan yang begitu mengerikan? Murongyu bingung dan bertanya kepada Hetu. Mungkin itu seorang suci. Apa? Kata-kata Hetu hampir mengejutkan Murongyu. Bukankah para suci mengatakan bahwa kamu tidak dapat menurunkan alam? Mengapa ada orang suci di sini?
Terlebih lagi, seseorang dengan kekuatan yang kuat dapat menerobos penindasan dunia ini. Pertama, tanah kekacauan yang padat bukanlah alam para dewa, itu seharusnya merupakan bidang tingkat yang lebih tinggi dari alam para dewa. Orang suci dapat muncul di bidang ini. Kedua, penindasan tanah kekacauan yang padat itu kuat, tetapi jika itu benar kata-kata orang suci itu masih tidak dapat ditekan di sini. Sama seperti jurang rumput langit di benua beracun, jika ada orang suci yang datang, tidak ada cara untuk menekan kekuatan orang suci itu. Tidak peduli apa itu, ada batasnya. Ketika Anda melampaui batas ini, Anda akan langsung mengabaikan batas ini. Orang suci itu seharusnya adalah keberadaan yang melampaui batas ini. Selain itu, meskipun napas ini kuat, itu adalah napas orang suci. Tetapi napas ini tidak memiliki napas kehidupan. Itu seharusnya orang suci yang sudah mati. Hetu terus berbicara. Mayat orang suci. Murong Yu sedikit mengernyit. Bukannya dia bertanya-tanya mengapa orang suci abadi yang mengaku abadi akan mati. Yang disebut keabadian hanya mengacu pada kehidupan orang suci. Jika tidak ada kecelakaan dan tidak ada yang terbunuh, tentu saja dia tidak akan mati. Pertama adalah sumsum suci, dan kemudian air mayat yang diubah menjadi mayat orang suci. Di sini adalah mayat orang suci. Tempat apa ini? Mungkinkah dunia suci terhubung lebih dalam? Dunia suci sangat luas, miliaran kali lebih luas daripada para dewa, dan ada banyak tanah padat jadi di dalamnya. Sisi lain dari tanah padat yang kacau itu mungkin benar-benar terhubung ke dunia suci. Bisakah kamu mendapatkan mayat orang suci ini? Kata Murong Yu dengan mata cerah. Jika dia bisa mendapatkan mayat orang suci ini, meskipun alam dewa besar, dia pasti bisa berjalan menyamping. Kekuatan mana yang berani menantangnya? Dia langsung membuang mayat orang suci itu, dan kemudian langsung membunuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam surga. Tidak, cita-citanya penuh, tetapi kenyataannya sangat tipis. Hetu berkata dengan tegas. Bahkan jika itu hanya mayat orang suci, itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh Murong Yu. Selain itu, kekuatan Hetu tidak cukup kuat, dan dia tidak bisa mendekati masa lalu. Apalagi mengambilnya. Baiklah, Murong Yu menghela nafas, dia sudah menebak hasilnya. Namun, aku punya cara untuk membuatmu melihat mayat orang suci itu. Hetu berkata lagi. Hati Murong Yu tergerak, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan mayatnya, itu bagus untuk dilihat. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Akibatnya, Hetu mulai membakar vena ilahi kekacauan secara langsung, seolah-olah menggunakan beberapa teknik rahasia. Tak lama kemudian, Murong Yu melihat matanya melintasi ratusan juta waktu dan ruang dan melihat bagian depan. Jauh di depan, atau tidak jauh. Bagian tulang yang panjangnya kira-kira sama dengan paha, dengan cahaya neon redup tergeletak diam di tanah. Gelombang paksaan dan aura yang tak tertandingi terus-menerus terpancar dari tulang ini, menyapu ke segala arah, mengejutkan dunia. Ini tulang orang suci, tulang suci. Murong Yu melihat ke area di sekitar tulang dan menemukan bahwa tidak ada yang tersisa kecuali tulang ini. Tulang paha orang suci. Aku tidak menyangka bahwa satu-satunya tulang orang suci itu mengandung kekuatan yang begitu mengerikan, dan bahkan tidak dapat menekan kekacauan yang pekat. Murong Yu menghela nafas, ekspresi iri melintas di wajahnya. Orang suci ini seharusnya menjadi orang suci tingkat tinggi sebelumnya, kalau tidak, dia pasti tidak akan begitu kuat. Hetu menarik kembali pandangannya, dan penglihatan Murong Yu kembali normal. Orang suci tingkat tinggi. Murong Yu menatap Hetu dengan bingung. Hetu dengan cepat menjelaskan, yaitu, orang suci dari alam tinggi. Kamu akan mengetahuinya nanti. Auzu.com. Murong Yu terdiam, dan dia terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, musuh Zhao Yun juga harus menjadi orang suci tingkat tinggi di dunia suci. Hetu mengangguk, melirik Murong Yu dengan ekspresi rumit, dan melanjutkan, ketika kamu tiba di alam suci, jangan sebutkan kata Zhao Yun dengan mudah. Itu adalah keberadaan yang tabu. Begitu kamu menyebutkan nama ini ketika kamu tidak cukup kuat, musuh-musuhnya akan segera merasakannya. Kemudian mereka pasti akan menyerangmu. Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang Zhao Yun di masa depan. Setelah kamu cukup kuat, aku secara alami akan memberitahumu semuanya. Hetu dengan sungguh-sungguh memperingatkan.
Melihat ekspresi serius Hetu, mata Murong Yu sedikit menyipit, sebutkan nama Zhao Yun di alam dewa, apakah musuh-musuh itu bisa merasakannya? Kekuatan macam apa ini? Murong Yu sangat penasaran dan menantikannya. Baiklah, masih ada 1000 tahun lagi dan 10.000 tahun lagi. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk mencari harta karun. Murong Yu segera mundur, tidak melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, ia mulai mencari harta karun. Selama proses ini, Murong Yu juga membagi separuh pikirannya dan merasakan catatan tubuh surgawi yang kacau. Hanya saja setelah 1000 tahun berlalu, tidak ada kemajuan. Hal ini membuat Murong Yu merasa tertekan untuk sementara waktu. Sebenarnya, kecepatan peningkatan seperti itu adalah hal yang normal. Di alam dewa, untuk menerobos alam, bahkan orang yang paling berbakat pun membutuhkan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi. Seperti Murong Yu, ia telah naik ke tingkat yang hebat dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Kecepatan ini sungguh mengejutkan, metamorfosis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Murong Yu masih terlalu rakus. Sama seperti Ouyang Fei, kualifikasinya dapat disebut sebagai penjahat. Namun, ia juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkultivasi ke alam dewa primordial. Dan Murong Yu bahkan belum berusia 100.000 tahun sejak ia lahir. Naik ke puncak dewa utama dalam 100.000 tahun. Bahkan penduduk asli yang lahir dari kekuatan super alam dewa tidak dapat memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. 10.000 tahun hanya beberapa dekade lagi. Murong Yu berhenti dan terus mencari harta karun. Pada saat ini, ia memanen artefak yang tak terhitung jumlahnya. Dari tingkat terendah yang lebih rendah hingga tingkat tertinggi dari artefak suci. Terutama artefak kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas dapat dikatakan miliaran. Bahkan jika itu yang terbaik, ada jutaan artefak yang luar biasa. Tidak mungkin, Murong Yu memasuki tempat yang belum pernah dimasuki siapapun. Bahkan jika ada orang suci yang bisa masuk ke sini, apakah orang suci masih dapat melihat apa yang disebut artefak ini? Namun, ada terlalu sedikit artefak suci, dan artefak suci yang diperoleh Murong Yu bernilai lebih dari 100. Bisa lebih dari 100. Jika pasukan lain tahu tentang pikiran Murong Yu, bukankah dia akan dipukuli? Harus dipahami bahwa artefak suci juga merupakan harta klan kota di antara pasukan setingkat Ouyang. Bahkan artefak suci yang dimiliki oleh keluarga Ouyang tidak akan pernah melebihi 1 tangan. Dengan kata lain, artefak suci milik Murong Yu sendiri hampir 20 kali lipat dari milik Ouyang, atau bahkan lebih. Akan tetapi, artefak suci yang ada terlalu sedikit, dan pada dasarnya telah punah di alam dewa. Hanya di tempat-tempat seperti tanah padat keos, artefak suci baru akan muncul. Selain artefak suci ini, Murong Yu juga menemukan banyak material suci. Sayang sekali, karena alasan lingkungan, banyak material magis dan orang lain tidak dapat menggunakannya. Hanya beberapa hal yang dapat digunakan oleh orang lain. Artefak, bakat, dan material bukanlah perolehan terbesar Murong Yu. Yang paling banyak diperolehnya adalah urat nadi keos dari berbagai tingkatan. Ada terlalu banyak urat nadi dewa keos di sini. Murong Yu bahkan tidak mencarinya dengan sengaja, tetapi hanya mengumpulkannya ke dalam buku Hetu Luo ketika lewat. Namun meskipun begitu, urat nadi dewa keos yang diperolehnya berjumlah puluhan juta. Dan peringkat terendah adalah tingkat urat nadi dewa tingkat tinggi. Tempat ini hanyalah taman belakangku. Orang-orang dari Sekte Sein juga dapat masuk ke sini untuk merasakannya. Murong Yu melirik kekacauan yang pekat, lalu memasuki Hetu Luoshu. Dengan Swiss, dia muncul di dekat area yang dimasuki teleportasi. Sebenarnya, Murong Yu dapat langsung berteleportasi ke dunia luar, tetapi dia tidak melakukannya. Itu akan terlalu mencolok. Ketika Murong Yu muncul, sudah ada banyak orang yang menunggu di sini di daerah sekitarnya. Mereka semua adalah murid dari kekuatan utama di benua prasejarah. Hanya beberapa dekade, mereka menunggu munculnya saluran ruang angkasa. Murong Yu melompat langsung ke udara, dan terbang di atas kerumunan. Kesadaran ilahi yang besar bahkan lolos, menutupi dunia dan merasakan kesadaran ilahi Murong Yu menyerbunya tanpa ampun. Orang-orang kuat itu marah dalam hati mereka. Tapi itu hanya berani untuk tidak berbicara. Kekuatan fisik Murong Yu sudah mengerikan, dan ditambah dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan, satu pikiran dapat membunuh mereka.
Oleh karena itu, meskipun mereka kesal, mereka menahannya. Biarkan kamu menjadi sombong dulu. Aku akan memberi tahu kamu cara menulis kata-kata kematian ketika aku kembali ke alam dewa. Beberapa orang merasa kejam, dan diam-diam memutuskan untuk membunuh Murong Yu setelah kembali ke alam dewa. Murong Yu sama sekali tidak peduli tentang ini. Sekarang dia memiliki banyak musuh, dan dia tidak peduli dengan beberapa lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum Murong Yu menemukan pejalan kaki Fan Tongyi. Pada saat yang sama, wajah Murong Yu juga menjadi gelap. Kakak KR, aku benar-benar menyukaimu, kau tidak bisa menolakku. Kakak KR, tidakkah kau merasakan ketulusan hatiku? Kakak KR, begitu aku meninggalkan Primal Chaos, aku akan segera kembali ke rumah Lan untuk melamarku. Kakak KR, aku harus menikahimu. Fan Tongyi memiliki banyak pejalan kaki bersama. Namun, saat ini, seorang pemuda menjerat Lan KR dengan tatapan tidak sabar, dan terus-menerus mengungkapkan ketulusannya. Fan Tong, saudara perempuan dari keluarga Ouyang dan yang lainnya memperhatikan pria yang tidak tahu malu itu, otot-otot wajah mereka terus-menerus berkedut. Lan KR langsung menjadi gila, Wu Yong, kau tidak akan membiarkanku pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wu Yong, pemimpin generasi muda keluarga Wu. Bakatnya bagus, dan dia sudah berada di ranah Kaisar Langit di usia muda. Meskipun jauh lebih rendah dari Ouyang Fei, dia juga merupakan sosok yang menonjol di antara teman-temannya. Namun, karakter pria ini tidak terlalu baik, sangat bejat. Namun, dia tidak pernah melakukan hal seperti merampok wanita pada umumnya. Dia akan meniduri wanita manapun yang dia suka. Kemudian, setelah wanita itu ditiduri olehnya, dia menendangnya saat dia lelah bermain. Meskipun tidak ada paksaan, reputasi Wu Yong masih sangat buruk. Terutama orang-orang dari jajaran keluarga Wu semakin muak dengannya. Terutama para wanita itu, melihat punggung Wu Yong benar-benar membenci wajahnya. Kakak KR, aku tahu kamu menyukaiku, kan? Apakah kamu sengaja melakukan ini untuk mengujiku? Jangan khawatir, aku pasti akan lulus ujianmu. Wu Yong masih tanpa malu-malu memberitahu Lan ke anak itu mulai menguntit. Lan KR benar-benar marah, kamu segera keluar dariku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memukuli sampai mati. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya denganmu, jangan panggil aku KR, apalagi adikku, kamu bisa memanggilku Lan KR atau Nona Biru. Kakak KR. Ketika Wu Yong masih mencoba berbicara, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan mencengkeram lehernya. Kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba mendapati dirinya terbang ke langit, terbang ke atas langit. Wow, melihat dia terbang ke 9 langit dalam sekejap, Wu Yong sangat ketakutan hingga dia berteriak. Jika di dunia, dia secara alami tidak takut pada apapun. Tapi di sini, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Begitu dia jatuh dari tempat yang begitu tinggi, dia pasti akan terlempar ke dalam kekacauan. Wow, akhirnya kau muncul, pencuri besar. Awalnya, ketika Wu Yong terbang tiba-tiba, Lan KR, Fan Tong dan yang lainnya terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Namun segera, mereka melihat Murong Yu muncul begitu saja. Mereka segera tahu bahwa Wu Yong seharusnya telah dilempar keluar oleh Murong Yu. Di sini, hanya Murong Yu yang bisa mengusir seorang kaisar surgawi. Seketika, Lan KR berseru, dan seluruh tubuhnya menukik ke dalam pelukan Murong Yu. Murong Yu tampak terdiam, dan dia menatap Fan Tong dan yang lainnya dengan ragu. Fan Tong langsung berbicara singkat tentang Wu Yong. Baru saat itulah Murong Yu tahu bahwa Wu Yong telah mengikuti mereka selama puluhan tahun. Dia telah mengganggu Lan KR tanpa henti selama puluhan tahun, dan tidak mengherankan bahwa gadis ini langsung melemparkan dirinya ke pelukannya untuk mencari kenyamanan setelah melihat Murong Yu. Dalam beberapa dekade terakhir, gadis ini pasti tercekik. Apakah kamu ingin Wu Yong membunuhnya begitu saja? Tanya Murong Yu, menatap Fan Tong. Fan Tong menggelengkan kepalanya, meskipun orang itu memiliki karakter yang buruk. Tetapi keluarga Wu tidak buruk. Yang terpenting adalah bahwa Wu Yong, meskipun bajingan itu tidak tahu malu dan tidak senonoh, terus-menerus bermain dengan wanita-wanita itu. Namun, wanita-wanita itu tidak menderita kerugian apapun pada saat itu, dan tidak ada yang membalas dendam padanya. Meskipun orang ini terkenal, itu bukan kejahatan keji. Kalau tidak, kita pasti sudah membunuhnya sejak lama.
Jika demikian halnya, maka ampuni nyawanya, kata Murong Yu ringan. Murong Yu merasa lega, jika tidak seperti ini, Wu Yong takut dia akan dibombardir. Tidak mungkin lebih mudah untuk membunuhnya dengan kekuatan fisik Fan Tong. Selain itu, Fan Tong memiliki latar belakang yang kuat, bahkan jika Wu Yong terbunuh, keluarga Wu tidak berani melakukan apapun. Wah, aku akan mati. Wu Yong sangat ketakutan sehingga dia meraung dan menari. Sama sekali tidak ada postur yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat di alam surga. Tepat ketika Wu Yong merasa bahwa dia pasti akan mati, sebuah sosok muncul di sampingnya dari udara tipis. Kemudian sebuah tangan besar mencondongkan tubuh ke depan, menjepit lehernya, dan menghentikannya agar tidak jatuh. Orang yang menembak adalah Murong Yu, menjepit leher Wu Yong, dan setelah menghilangkan kekuatan jatuhnya, Murong Yu melemparkannya ke tanah. Hu bahkan tidak mati. Sial, aku takut setengah mati. Setelah menginjakkan kakinya di tanah, Wu Yong masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan rasa takut yang tersisa. Kemudian dia berjalan menuju Murong Yu dengan aura pembunuh. Auzu.com, wah, kamu baru saja mengusirku. Wu Yong melotot ke arah Murong Yu, penuh dengan niat membunuh. Dia juga bertanya-tanya, mengapa orang ini begitu cepat, bahkan membuat dirinya tidak responsif. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Murong Yu menoleh dan menatap Wu Yong dengan ekspresi acuh tak acuh. Hahaha, tentu saja aku tidak mau. Wu Yong tertawa, lalu berlari ke wajah Murong Yu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu Murong Yu yang legendaris? Membunuh banyak ahli Tianzun. Murong Yu itu, bisakah kamu terbang dalam kekacauan yang padat dan menggunakan kekuatan? Orang ini mengubah wajahnya terlalu cepat. Sesaat sebelumnya dia masih marah dan penuh dengan niat membunuh, tetapi saat berikutnya ada senyum menyanjung di wajahnya. Fan Tong dan yang lainnya semua menatap Wu Yong dengan mata menghina. Namun, Wu Yong menggelengkan kepalanya pelan, lalu membelai sehelai rambut di belakang kepalanya dengan tangannya, dan membuat ekspresi yang menurutnya sangat tampan, apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat pria tampan? Dia pertama kali menatap Fan Tong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak suka pria. Kemudian dia menatap Ouyang Fei dan melanjutkan, aku juga tidak suka wanita yang sudah menikah. Kemudian matanya tertuju pada Ouyang Yan dan Ouyang Tong. Keduanya menyapu wajah mereka dan berkata, kamu bukan tipeku. Akhirnya, Wu menatap Lan Ker dengan ekspresi penuh kasih sayang, hanya saudari Ker yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama, dan hanya saudari Ker yang merupakan tipe yang kusukai. Namun, karena saudari Ker adalah wanita Murong Yu, maka aku akan menyerah. Seperti kata pepatah, saudara dan istri tidak bisa diganggu. Setelah mengatakan ini, Wu Yong menatap Murong Yu dengan tatapan penuh perasaan, dan melanjutkan, saudaraku, apakah aku masih sangat baik? Raut wajah orang-orang Murong Yu berubah menjadi hitam dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya bagi Murong Yu mengalami ketidakberdayaan Wu Yong. Sebelum dia menyadarinya, Murong Yu menjadi saudara dengannya. Harus diketahui bahwa Murong Yu tidak pernah memberinya wajah yang baik sejak dia muncul. Orang ini terlalu tidak tahu malu, terlalu berkulit tebal. Wu Yong, kurasa namamu salah, kata Murong Yu dengan wajah hitam. Benarkah? Aku juga berpikir begitu. Aku selalu ingin mengubah nama, tetapi aku belum menemukan yang bagus. Saudaraku, apakah kamu punya saran? Kamu harus mengubah namamu menjadi tidak tahu malu. Tidak, bagaimana aku bisa tidak tahu malu sebagai orang yang murni? Kamu salah paham terlalu dalam. Tidak, aku memutuskan untuk mengubah pendapatmu tentangku. Aku memutuskan, dan aku akan mengikutimu di masa depan bersamamu. Wu Yong membuat keputusan lain untuk membuat Murong Yu dan yang lainnya menjadi hitam dalam sekejap. Murong Yu benar-benar terdiam, dia langsung menoleh, terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada orang yang tidak tahu malu ini. Bagaimana kabarmu? Apa yang telah kamu peroleh selama bertahun-tahun? Pada dasarnya tidak ada apa-apa. Itu hanya mendapatkan beberapa bahan ajaib. Fan Tong menggelengkan kepalanya. Tanpa Murong Yu di sisi mereka, meskipun tubuh fisik mereka mencapai tingkat artefak tingkat rendah, mereka tidak dapat terbang dan tidak mendapatkan apapun yang berharga sama sekali. Namun, tubuh fisik mereka telah mencapai tingkat artefak tingkat rendah, dan kekuatan mereka telah ditingkatkan. Perolehan ini luar biasa.
Dan ada artefak yang sangat bagus. Selain Murongyu, orang-orang yang pergi jauh ke tanah kekacauan primal kali ini takut hanya sedikit orang yang akan mendapatkan lebih dari mereka. Kemudian mereka terus berbicara lagi. Wu menggunakan orang ini untuk menghitung kata-katanya, tetapi dia benar-benar tidak terus menghadapi Lan KR, hal itu membuat Lan KR menghela napas lega. Namun, dia masih menatap Wu Yong dengan tajam. Karena tadi, Wu Yong benar-benar mengatakan bahwa dia adalah wanita jalang milik Murongyu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah wanita jalang itu? Namun, Wu Yong, pria ini tidak mengganggu Lan KR, melainkan Murongyu. Mengajukan beberapa pertanyaan aneh dari waktu ke waktu membuat Murongyu kesal, dan akhirnya dia langsung disegel. Dunia akhirnya tenang. Masih ada beberapa dekade lagi. Mari kita tunggu di sini. Murongyu memberlakukan batasan di area sekitar untuk mencegah orang lain mendekat, mereka semua duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Beberapa dekade berlalu dalam sekejap mata, dan pada hari ini, saluran transmisi besar muncul di atas langit. Sudah waktunya untuk keluar. Murongyu menyapa semua orang, dan pada saat yang sama mengangkat segel Wu Yong. Pria ini telah disegel selama beberapa dekade. Dia ingin berbicara segera setelah segelnya dibuka, tetapi Murongyu melotot padanya dan mengancam, aku akan menyegelmu lagi dan tinggal di sini. Wu Yong ketakutan dan tetap diam. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang besar bekerja pada semua orang, menelan semua orang ke dalam saluran ruang angkasa, dan kemudian pemandangan berubah, dan saat berikutnya Murongyu dan yang lainnya muncul di kota yang banjir. Rasanya luar biasa telah memulihkan kekuatanku. Sial, di mana Murongyu? Aku akan menembak bajingan kecil itu sampai mati. Merasakan kekuatan yang kuat dan melonjak dalam tubuh, banyak orang langsung memikirkan Murongyu. Tidak mungkin, kehadiran Murongyu di hati mereka terlalu kuat. Akan tetapi, ketika orang-orang itu menemukan Murongyu, mereka menemukan bahwa Murongyu bersama Pak Tua Pei, Pak Tua Ouyang, dan orang-orang dari keluarga Lan dan keluarga Wu. Murongyu tidak memiliki latar belakang, tetapi jika mereka semua menjadi latar belakang Murongyu, itu akan mengerikan. Terlebih lagi, ada keluarga Fan. Oleh karena itu, orang yang membunuh yang melihat Pak Tua Pei dan yang lainnya pergi dengan tidak percaya, dan sangat tidak rela. Ouyang Fei, Lan Qir dan yang lainnya telah mencapai ranah artefak inferior di tubuh mereka, yang mengejutkan orang-orang dari kedua keluarga, dan pada saat yang sama mereka sangat terkejut. Diam-diam mereka semua merasa bahwa berteman baik dengan Murongyu kali ini sepadan. Bagaimanapun, apakah itu Ouyang Fei, Ouyang Yan dan yang lainnya, atau Lan Qir, mereka semua adalah tugas utama keluarga mereka masing-masing. Dan orang-orang ini masuk bersama Murongyu, dan tubuh mereka lebih kuat dari mereka. Semua ini adalah penghargaan Murongyu. Segera, orang-orang dari keluarga Lan dengan kuat mengundang Murongyu untuk menjadi tamu di keluarga Lan. Namun pada akhirnya, Murongyu menolak, dia hendak pergi. Mendengar bahwa Murongyu telah pergi, Tuan Ouyang segera berkata, Murongyu, musuhmu terlalu banyak. Jika kau pergi dari sini, kau akan dibunuh begitu kau meninggalkan kota terpencil. Kau akan datang ke rumah Ouyang bersamaku terlebih dahulu. Kau akan pergi setelah beberapa saat. Murongyu mengangguk. Meskipun ia dapat langsung berteleportasi kembali ke benua Yuan Huang, akan terlalu mengejutkan untuk menghilang seperti itu. Segera, ia kembali ke rumah Ouyang bersama Tuan Ouyang dan yang lainnya. Dan Lan Qir juga mengikuti kembali. Adapun rekan Wu Yong yang ingin pergi ke rumah Ouyang bersama-sama, ia langsung ditekan oleh kepala keluarga Wu. Karena orang ini juga memiliki beberapa petualangan di tanah padat kekacauan, ia harus menghabiskan cukup waktu untuk mencernanya. Setelah kembali ke rumah Ouyang, ketiga putri Ouyang Fei segera pergi untuk mundur. Setelah merendam sumsum suci terakhir kali, tubuh ketiga wanita itu semuanya telah menerobos, dan alam tampaknya sedang menerobos. Jika tidak ada kecelakaan, Ouyang Fei harus dapat memasuki ranah dewa-dewa primer menengah setelah keluar dari retret kali ini. Ouyang Yan dan Ouyang Tong juga dapat mencapai ranah dewa primordial. Adapun Murongyu, dia bersantai lagi. Sebulan kemudian, Murongyu mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Tua Ouyang dan retensi Pak Tua Pei dan meninggalkan rumah Ouyang. Dia tidak mengirimnya secara langsung.
Kali ini setelah kekuatannya menembus puncak Dewa Utama, kekuatannya telah meningkat pesat. Sudah waktunya baginya untuk bertemu musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Su Hao dengan angkuh keluar dari domain Tianyang. Benar saja, setelah meninggalkan domain Tianyang, Murong Yu ditatap oleh beberapa orang. Atau karena ranah Murong Yu terlalu rendah, orang-orang yang mengikutinya tidak cukup kuat. Dewa Utama, ranah cuaca. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa Murong Yu mampu menggunakan kekuatan di Chaos Densei, dan kekuatan fisiknya kuat, tetapi berbeda ketika dia kembali ke alam dewa. Segera, sekelompok lebih dari selusin orang perlahan berjalan keluar dari arah yang berbeda, mendekati Murong Yu. Dewa Utama, semuanya ada di ranah cuaca. Tetapi tidak ada ranah Raja Surgawi. Selain itu, Murong Yu merasa bahwa selusin orang ini tampaknya berasal dari kekuatan yang berbeda. Murong Yu, mengapa kamu tidak melarikan diri? Kamu tidak berpikir ini masih kekacauan yang padat, kan? Melihat Murong Yu, dia berdiri diam dan memperhatikannya dan yang lainnya berjalan mendekat. Orang-orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dan mendengar kata-kata yang penuh dengan sarkasme, selusin orang itu tidak bisa menahan tawa, dengan ekspresi sarkasme di wajah mereka. Baik itu di alam dewa atau kekacauan primal, membunuhmu seperti membantai seekor anjing. Kata Murong Yu ringan. Sebenarnya, Murong Yu tidak berbohong. Jika kekuatan ketiga dewanya meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dia bisa membunuh yang kuat di alam cuaca dengan tangan kosong. Sombong, seorang pria kuat di puncak Dewa Utama berteriak, dan sosoknya berkedip dan membunuh siang Murong Yu. Sebuah pukulan keluar, dan dengan cepat jatuh ke kepala Murong Yu. Ekspresi Murong Yu tetap sama, tetapi berdiri dengan dingin di tempat. Ketika tinju lawan hendak mengenai kepalanya, dia bergerak. Pukulan, hanya pukulan. Semua orang, termasuk Dewa Utama yang menerima tembakan, bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Murong Yu telah meledakkan kepala lawan dengan pukulan. Bersama dengan jiwa yang hancur. Ada apa? Mengapa kekuatannya begitu kuat? Orang-orang di sekitar semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengerti mengapa Murong Yu begitu kuat. Anak bajingan ini pasti memiliki petualangan besar dalam kekacauan yang padat. Matanya memancarkan ekspresi keserakahan, melangkah maju dalam satu langkah, dan sudah bergegas ke Murong Yu. Kedua tangan besar itu terulur bersamaan, melewati ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan menghantam kepala Murong Yu. Murong Yu mendengus dingin, meraih dengan kedua tangannya yang besar secara sukarela, dan segera meraih pengejar jiwa di tangannya. Auzu.com. Mengejar jiwa adalah artefak suci. Namun, setelah mengakui tuan dengan Murong Yu, tidak ada lagi tekanan dari artefak suci itu. Pada saat ini, bahkan tidak ada aura yang kuat. Mati, kata Murong Yu acuh tak acuh, tombak Zhang Er di tangannya diarahkan ke depan dengan tembakan yang biasa-biasa saja. Dengan puff, seluruh orang itu berhenti di kehampaan pada cuaca itu. Ujung tombak Zhang Er menusuk dari tengah alisnya dan menusuk dari belakang kepalanya. Hanya dengan satu tembakan, lautan kesadaran dan jiwa cuaca ini hancur berkeping-keping oleh tembakan, pengejar jiwa, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Seketika, pergelangan tangan Murong Yu sedikit bergetar karena keterkejutan mata semua orang. Dengan boom, dimanapun cuacanya, itu meledak menjadi awan darah, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Mengerikan. Diam. Ada senyum di wajah Murong Yu. Meskipun artefak suci kehilangan kekuatan artefak suci setelah mengakui tuannya, Murong Yu hanya menggunakan kekuatan keilahian untuk dengan mudah menusuk orang kuat yang mencapai cuaca jangka menengah sampai mati. Bahkan Murong Yu merasa bahwa bahkan orang kuat di puncak cuaca bukanlah lawannya. Dengan kata lain, dengan memburu jiwa di tangan, kekuatan Murong Yu setidaknya dapat ditingkatkan ke tingkat yang hebat. Jika kekuatan tiga dewa meledak, maka ditambah dengan mengejar jiwa, kekuatan Murong Yu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di alam penguasa surgawi. Aku berkata, membunuhmu seperti membantai seekor anjing. Sekarang kalian semua bisa mati. Setelah Murong Yu terkejut, dia berkata dengan ringan, dan melangkah keluar di depan cuaca, dan menyapunya dengan satu tembakan. Boom! Cuaca ini bahkan belum bereaksi, dan Murong Yu ditembak dan meledak. Segera, sosok Murong Yu berkedip,
dan sebuah teleportasi melesat di atas kepala dewa utama lainnya, dan menginjaknya langsung untuk meledakkan dewa utama. Memegang, mengejar jiwa, menginjak, Bing Zijue. Pada saat ini, Murong Yu tampaknya telah kembali ke kekacauan yang pekat. Dalam cuaca di depannya, pembangkit tenaga listrik di alam dewa utama benar-benar rentan. Tidak ada yang bisa menerima gerakannya, semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Tidak butuh waktu lama sebelum belasan orang ini semuanya terbunuh, tidak ada satu pun yang tersisa. Sekarang, hanya yang kuat di ranah penguasa surgawi yang memenuhi syarat untuk melawannya. Bunuh musuh di dua ranah. Murong Yu menciptakan keajaiban mustahil lainnya. Jika insiden ini menyebar, Murong Yu pasti akan mengguncang alam dewa lagi. Namun, lain kali Murong Yu tidak lagi menghadapi dewa utama atau pembangkit tenaga listrik dari ranah cuaca, itu setidaknya akan menjadi tingkat penguasa surgawi. Bahkan Raja Surga, pembangkit tenaga listrik di ranah Kaisar Surgawi, adalah mungkin. Namun, inilah tujuan Murong Yu. Setelah sosok yang berkedip-kedip, Murong Yu hendak pergi dari sini, tetapi pada saat ini sebuah suara dengan kemarahan yang membubung datang dari jauh, "Pencuri besar, kamu benar-benar meninggalkanku dan melemparkannya." Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan dari nama yang begitu unik, Murong Yu sudah tahu siapa yang datang dari Lan KR. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Lan KR untuk terbang, dan di belakangnya masih ada dua penjaga yang telah mencapai alam Kaisar Langit. Meninggalkan rumah Ouyang kali ini, Murong Yu ingin kembali ke sekte primordial Chaos. Dan selain itu, dia harus memasuki tanah padat Chaos lagi. Bahkan Fantong agak tidak nyaman untuk bergerak bersama. Bagaimanapun, fakta bahwa Murong Yu dapat memasuki kekacauan padat benar-benar mengejutkan. Begitu Fantong mengetahuinya, itu akan menyakitinya. Karena itu, dia membujuk Fantong untuk tinggal di rumah Ouyang. Dan ketika dia pergi, dia sengaja menghindari Lan KR, tetapi dia tidak menyangka gadis kecil ini bereaksi begitu cepat. Ember Nasi mengatakan bahwa ketiga istrimu lebih cantik dariku, aku tidak percaya. Aku harus melihat mereka. Alasan Lan KR sangat kuat, mungkin inilah alasannya dia mengikuti Murong Yu. Dalam beberapa hal, wanita tidak hanya berhati-hati tetapi juga tidak masuk akal. Jika kamu tidak takut tertangkap olehku, silakan ikuti. Karena Lan KR membawa dua pengawal bersamanya, Murong Yu tidak memasuki teleportasi Hetu Luoshu, tetapi mulai terbang ke depan dan terbang ke depan dengan mudah. Lan KR tiba-tiba menjadi tragis, dan kecepatannya tidak dapat mengimbangi Murong Yu bahkan jika dia menembak seekor kuda. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membiarkan pengawalnya mengikutinya. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan pasukan yang dikirim untuk memantau Murong Yu tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, pasukan ini tidak berpikir bahwa Murong Yu akan segera pergi setelah kembali ke rumah Ouyang. Selain itu, ada begitu banyak formasi teleportasi di wilayah Tianyang, dan Murong Yu harus berteleportasi jika dia ingin pergi. Oleh karena itu, sangat sedikit pasukan yang mengirim orang untuk bersiaga dan menunggu kelinci di luar wilayah Tianyang. Selain itu, Murong Yu menggunakan cara yang ganas untuk membunuh para dewa utama dan cuaca mengejutkan banyak orang, dan tidak ada yang keluar untuk menemukan masalah Murong Yu di sepanjang jalan. Pada hari ini, Murong Yu tiba di sebuah kota kecil. Begitu memasuki kota, Murong Yu mendengar berita yang membuatnya gembira. Yang Lin, seorang lelaki tua yang sudah lama tidak mendapat kabar, muncul. Tentu saja, hanya berita tentang Yang Lin yang muncul. Karena Yang Lin ingin melawan orang. Justru karena masalah ini menyebar kemana-mana. Awalnya, Murong Yu tidak yakin bahwa Yang Lin adalah lelaki tua itu. Namun, tak lama kemudian, Murong Yu mungkin memastikan bahwa identitas lelaki tua itu telah bangkit dari alam abadi Yan Huang belum lama ini, dan pada saat yang sama, siapa yang telah berurusan dengan Yang Lin, selain lelaki tua itu? Tentu saja, Murong Yu tidak begitu yakin. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tinggal dan melihat apakah Yang Lin adalah orang tua itu.